Jadi alhamdulillah banget ya, hari ini saya dapat download pertama dari foto in flight, apa tuh namanya, meals poster, menu di pesawat Scoot yang kemarin saya pakai ke Jepang tadi siang pada waktu tidur. Jadi kecil 10 sen, cuman rasanya lagi tidur dapat duit itu enak banget. Ini metodenya saya sempat share di online video course saya. Memang saya tidak, ini disclaimer ya, saya nggak bisa menjanjikan bahwa apa yang saya sharingin di video itu membuat teman-teman juga bisa apa namanya kayak pecah telur dalam waktu 1 minggu 2 minggu gitu. Nggak bisa gitu, karena rezeki teman-teman saya nggak bisa curi, rezeki saya juga nggak bisa kalian curi. Cuman seneng banget, saya motret kalau nggak salah beberapa angle. Hari ini dapat first download untuk foto tersebut, dan ya sebenarnya sebulan foto itu laku. Editing segala macam ya mungkin mulai saya publish kurang lebih masuk ke portofolio saya sekitar 2 minggu. Cuman whatever lah, apapun, 2 minggu dapat penjualan pertama buat saya itu cepat sekali. Jadi hari ini saya akan share tentang band. Jadi band ini tulisannya Bennett gitu ya. Intinya ini gimana kalau saya harus kena band. Stay tune guys. Teman-teman semua, selamat sore dari kota Jogja. Sekarang jam piro guys? 17.55. Bentar lagi maghrib. Saya sempetin bikin vlog buat teman-teman semua. Cukup hektik minggu-minggu ini karena saya harus editing lebih dari 700 foto pasca saya kembali dari Jepang. Kemudian ada sekitar 100-an footage. Belum termasuk yang foto-foto yang dari smartphone. Saya pakai iPhone X 64 GB. Yang dari handphone semuanya sekitar 100-an foto udah approve sekitar 90-an%. Tetap ada yang ketolak karena alasan similar content atau kemarin intellectual property apa-apa udah saya coba editorial sembuh lah. Pokoknya udah, yang penting udah approve 90% rate-nya. Kemarin pada waktu saya di Jepang, saya sempat baca komentar salah satu subscriber atau follower saya di Instagram. Oh ya teman-teman, bisa follow saya di Instagram Bima Aditya ya. Intinya kalau saya ngelakuin A, kira-kira bisa kena ban nggak? Lalu kalau misalnya saya harus kena ban, itu kenapa? Dan hari ini saya akan kasih tahu teman-teman tentang yang namanya ban. Ini sebenarnya apa dan bagaimana bisa terjadi kepada kita semua, kepada teman-teman, kepada saya, kepada semua kontributor dari seluruh dunia. Jadi tentang yang namanya ban. Jadi fenomena yang namanya ban ini sebenarnya sudah ada sejak setahu saya ya. Kalau saya salah sih mohon dikoreksi. Tapi intinya sudah sejak Google itu bikin yang namanya AdSense platform di tahun 98. Nah, dulu tuh yang namanya dapat 100-200 dolar per hari ya. Bayangin aja per hari dari Google AdSense itu gampangnya setengah mati. Dan terutama untuk orang-orang Indonesia nih, ini senang banget yang namanya ngulik-ngulik. Jadi waktu dulu belum ada YouTube ya, yang namanya AdSense itu lewat blog. Jadi kita nulis artikel, kemudian kita pasangin iklan AdSense, kemudian kalau ada orang yang baca artikel tersebut, iklannya diklik, kita dapat duit lah, kurang lebih begitu. Nah, saya cukup telat masuk ke dunia AdSense. Jadi AdSense saya tuh sekarang AdSense tahun 2011. Dulu saya beli akunnya karena saya apply berkali-kali saya nggak bisa. Pada waktu itu saya beli 2011 itu harganya 150.000. Sampai AdSense saya pada waktu itu mau dibeli sama teman saya, bilang nggak mau ah, saya bilang gitu. Padahal waktu itu mau dibeli sekitar 500.000, zaman saya bangkrut. Jadi zaman saya bangkrut aja AdSense saya mau dibeli 500.000 itu saya nggak mau. Waktu itu makan masih susah lah, 2013 itu segala macam mau makan susah. Nah, cuman yang bisa saya share bahwa akun AdSense itu tetap saya miliki karena menurut saya percuma saya membuang cangkul saya di dunia content creation ini yang namanya AdSense ini, kok tiba-tiba saya jual 500.000 gitu, kayak murahan sekali gitu. Nah,
Cuman menjelang tahun 2000-an ke atas, ini mulai banyak ada yang kena ban. Nah, ban ini apa? Ban ini adalah semacam penghapusan privilege atau hukuman atau penutupan secara sepihak atau apa ya, penarikan hak secara paksa. Nah, jadi ini macam-macam yang dilakukan sebuah platform ketika kontributornya atau blogernya atau vloggernya atau content creatornya itu melakukan sebuah pelanggaran terhadap term of service atau term and condition atau yang namanya adalah peraturan. Misalnya gini, kalau di dunia AdSense yang namanya di ban itu ketika misalnya teman-teman, saya nih punya channel YouTube Bima Aditya, terus ada iklan di situ, iklannya saya klik sendiri biar dapat uang, terus saya habis itu minta tolong teman saya suruh klik, atau saya pindah ke cafe biar IP-nya ganti terus kemudian saya klik, atau misalnya saya lakukan hal-hal semacamnya. Intinya adalah hal-hal curang yang tentu saja ini banyak dilakukan oleh orang-orang dari beberapa belahan dunia, mungkin ada Indonesia, Pakistan, Rusia, India, segala macam itu juga ada, bahkan seluruh dunia juga ada. Tapi biasanya orang-orang Indonesia itu kelewat kreatif sehingga ada jasa klik iklan AdSense. Terus saya juga, walah Gusti, koyo ngene kok nganti digawe ke jasa, itu saya sampai ini kurang ide golek duit atau apa gitu. Saya sampai nggak ngerti gitu ya. Maka juga aneh ketika sekarang ada jasa menaikkan follower, jasa nambah follower, itu buat saya juga aneh ya. Jadi follower saya di Instagram sama di YouTube channel ini semuanya organik. Saya di dulu blog aja, saya nggak mau yang instan, saya nggak mau yang namanya terus saya bayar gitu, saya nggak mau. Saya semuanya pakai SEO, search engine optimization, itu semuanya organik. Jadi saya nambah follower tuh satu demi satu sampai kalau di YouTube mungkin sekarang 36.000, di Instagram 7.000 sekian, tuh semuanya organik. Saya nggak ada yang beli, malu-maluin lah menurut saya gitu. Nah, kalau misalnya di AdSense kita kena ban, bisa nggak di Shutterstock ini kena ban? Bisa guys. Ban itu di semuanya. Ini saya akan ngomong dengan bahasa-bahasa yang mungkin teman-teman nggak ngerti ya. Ada AdSense, ada ClickBank, ada lagi apa tuh, CPA, cost per action, ada lagi afiliasi, ada lagi tentang apa ya, pay to review. Ini adalah sebuah platform-platform yang ada di dunia digital internet marketing, di mana yang namanya Shutterstock itu juga adalah sebuah platform digital, khususnya kita dalam menjualkan sebuah karya seni foto, footage, ilustrasi, vektor, dan sebagainya. Bisa nggak Shutterstock itu di-ban? Bisa. Nah, sekarang misalnya, saya kena ban. Lalu apa yang akan terjadi ketika saya kena ban? Jadi yang pertama yang akan terjadi ketika saya kena ban, itu adalah berapapun uang saya di Shutterstock itu tidak akan pernah bisa dicairkan. Misal, thresholdnya kan ada $25 nih, tiba-tiba uang saya adalah 25,01 misalnya, itu tuh sudah masuk threshold. Lalu apakah bisa cair? No guys. Anggaplah saya punya uang misalnya sampai $200 atau $5.000, $10.000 nggak perlu, jadi 150 juta. Saya masukin ke Shutterstock, ada di Shutterstock dan kemudian saya kena ban. Bisa cair nggak? Nggak bisa. Mau klaim bisa nggak? Nggak bisa. Itu tuh ibaratnya kalau dulu ada teman saya kena ban di AdSense tuh $3.000 gitu. Dia komplain ke Google pada waktu itu. Google bilang nggak bisa, kamu sudah melakukan kesalahan, jadi kamu tidak berhak atas uangmu sama sekali. Nah, itu namanya ban. Nah, itu sebenarnya satu-satunya dan hanya satu-satunya sebab kekonyolan ketika kita harus kena ban. Yang paling busuk ya, duit kita berapapun udah nggak bakal bisa selamat lagi guys. Sekarang gimana caranya kita bisa kena ban di dunia microstock lah, khususnya Shutterstock. Saya belum baca ya, cuman kurang lebih kekonyolan-kekonyolan tuh seperti ini. Saya membeli sendiri karya saya, nah udah. Terus misalnya pakai, wah ini saya kurang kreatif nih. Pakai suatu cara, intinya membuat karya saya dibeli oleh jaringan yang saya miliki, kemudian ngambil selisih angkanya,
lalu melakukan apapun biar downloadnya banyak gitu ya, pakai fake kartu kredit atau ngebobol, ngehack kartu kredit dulu terus kemudian buat transaksi. Nah kurang lebih begitu. Itu kalau sampai ketahuan IP-nya, ketahuan apa ya, semua tingkah laku kita, ya sudah kena ban. Ada nggak yang kayak begitu? Pasti ada. Saya juga nggak tahu siapa, cuman pasti ada. Karena saya ngevlog ini kan udah hampir 3 tahun lebih ya. Itu ada kok orang yang bilang, "Mas, saya kena ban nih, Mas Bimo kena nggak?" Enggak, lawang saya tuh ngupload 1, laku 10 sen, ngupload 2, nggak laku, besok lagi baru laku, misalnya 30 sen. Saya tuh sangat organik. Maka saya nggak peduli saya tuh mau dapat uang berapa, kayak tadi barusan tidur siang dapat 20 sen ya alhamdulillah gitu. Dapat apa tuh foto tari barong di Bali 2015, kemudian sama yang fly scoot tadi, menunya tadi itu laku baru 2 minggu saya publish tuh laku gitu. Saya itu nggak pernah melakukan sebuah instant way untuk melakukan sesuatu khususnya di bidang internet marketing. Di bisnis juga nggak saya pakai. Saya di Cendela sama 10 tuh ya, saya pribadi nih, ini anti banget sama yang namanya endorsement. Jadi saya nggak peduli dengan adanya influencer, dengan adanya fake review. Kalau nanti kasih bintang 5 saya kasih diskon 10%. Alah, nggak mau ke 10 juga nggak usah, nggak apa-apa kok, saya bilang gitu. Nggak usah kasih kayak begituan lah, itu fake review. Saya tuh orang klasik. Jadi kalau di dunia hospitality itu ya, itu ada satu reviewer itu dan satu portal besar namanya Lonely Planet sama TripAdvisor. Itu wah nih orang-orang kayak begini nih kalau di dunia hospitality dibakar aja tuh kayak gituan tuh. Karena itu palsu semua, fake kayak gitu. Maka di hospitality maupun di fotografi saya tidak pernah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan instan. Mie instan aja harus dimasak, apalagi bisnis kan. Jadi makanya nggak usah kayak gitu. Lalu kalau misalnya nih saya atau teman-teman harus kena ban, emailnya ini biasanya sudah tidak akan bisa dipakai untuk daftar di platform yang sama. Jadi misalnya saya pakai Bima Shutterstock 2021 @gmail.com misalnya gitu ya. Terus habis itu saya kena ban nih, saya pakai lagi untuk apply gitu nggak bisa. Jadi harus ganti email. Jadi maka teman-teman harus ganti email. Nah teman-teman ganti email, ini mudah-mudahan kalau PayPal-nya pakai emailnya sama ya mudah-mudahan masih termaafkan. Cuman kalau misalnya emailnya sama terus nggak boleh sama Shutterstock ya wallahu alam, teman-teman bikin PayPal baru. Jadi email itu udah kayak kunci bank kok. Jadi jangan pernah main-main sama yang namanya email, data diri, kemudian alamat-alamat segala macam, nomor telepon tuh jangan pernah teman-teman sebarin itu. Maka kalau misalnya sudah kena ban ya udah tobat, terus kemudian mulai lagi dari nol, kayak Pertamina tuh mulai lagi dari nol. Terus habis itu jangan bandel. Saya pernah bikin konten beberapa hal yang bisa bikin teman-teman kena ban. Teman-teman nonton tuh, nanti teman-teman pantengin ya. Kalau udah dikasih tahu ya jangan ngeyel lah, kurang lebih begitu. Saya tuh ya di ebook saya jualan foto dengan Shutterstock khususnya di jualan foto dengan Shutterstock sih, sama di online course, video course saya itu materi pertama itu tuh ada yang tentang namanya general information, terus etika bisnis. Itu tuh ada, selalu saya tanamkan karena saya nggak kepengen teman-teman tuh cuman asal ikut-ikutan saya gara-gara saya dapat duit dari jualan foto. Nggak usah begitu guys. Jadi ini tuh jualan foto receh-recehan ya, walaupun dapatnya banyak gitu ya karena kelipatan dan sebuah konsistensi gitu ya. Cuman jangan sampai teman-teman ngikut-ikutan apa yang saya lakukan hanya gara-gara teman-teman kayak kepengen segera punya uang besok pagi. Tak jamin gagal wis. Ini nggak usah basa-basi gitu. Kalau teman-teman pengennya kayak begitu, saya jamin 100% pasti gagal. Nanti tahu kalau tidak gagal, teman-teman 3 bulan aja nggak kuat. Saya selalu kasih tip loh. Upload 1 foto per hari selama 3 bulan atau 90 hari. Teman-teman nanti pasti akan mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya dalam bentuk konsistensi dan biasanya juga dalam bentuk pecah telur. Apakah itu 100% benar ya? Nggak ngerti karena rezekinya udah masing-masing. Cuman banyak sekali subscriber saya, follower saya yang melakukan tips sederhana itu. Bayangin ya, nggak gampang loh ya. 1 hari 1 foto nonstop selama 90 hari, itu nggak gampang. Tapi beberapa yang laporan sama saya berhasil. Maka ya, 1 jangan bandel. Kalau udah kena ban, lalu tobat, lalu ya
ya starting a new life. Kalau kembali ke tadi sebelumnya ya, bahwa etika bisnis itu kenapa saya selalu bawakan bahkan di semua seminar saya. Seminarnya bahkan seminar yang workshop offline ya, yang saya langsung ketemu ke 50 orang, 100 orang. Itu etika bisnis itu penting banget. Karena di luar negeri juga ada, cuman banyak sekali orang-orang yang etika bisnisnya jelek. Maunya instan, ngutang, misalnya ngutang nggak bayar, kemudian apalagi tuh, ngemplang ya, ngutang nggak bayar itu ya. Terus kemudian baru awal mulai udah kayak saya maunya pakai alat-alat yang mahal-mahal, beli kamera 36 juta, lensanya 15 juta gitu. Ya kalau punya duit nggak apa-apa, cuman kalau misalnya enggak tuh nggak usah ngoyo gitu. Ngapain gitu, Shutterstock ataupun bisnis lainnya ya, itu ngapain ngoyo gitu. Saya mau trade wedding juga dari harga 100 ribuan juga gitu, 150 ribuan lah. Jadi Shutterstock juga nggak usah ngoyo. Ingat, etika bisnis itu lebih penting daripada earningnya. Jadi teman-teman mau punya earning 10 ribu dolar sebulan ya boleh-boleh aja, monggo-monggo aja. Tapi ketika etika bisnisnya jelek, ya mungkin tidak sekarang. Tapi suatu ketika, siapapun kita yang melakukan etika bisnis yang jelek, itu pasti akan kena batunya, either kena masalah di jalan, either kena masalah perhutangan yang nggak bisa solve, atau intinya pasti Tuhan akan mengingatkan dengan sedikit ketakutan, sedikit rasa takut, sedikit kemiskinan yang sedikit alanya Tuhan itu kadang-kadang marak ke bikin sebel juga, bikin takut juga gitu. Nah, maka dari itu intinya teman-teman harus jaga etika bisnis. Jadi kalau teman-teman kena ban ya sudah, ganti emailnya, lakukan apapun yang harus dilakukan. Jadi misalnya bilang sama Shutterstock saya minta maaf segala macam, itu pernah terjadi. Sahabat saya itu pernah siapa ya, Mas Rizky Pradata itu pernah sampai ngemail. Waktu itu kasusnya kayaknya nggak tahu dia ngelakuin kesalahan apa gitu, saya lupa gitu. Cuman sampai pernah ngemail dan dia dimaafkan pada waktu itu. Saya lupa kasusnya apa, tapi kalau misalnya teman-teman nggak terima di ban karena memang teman-teman benar ya, teman-teman tidak melakukan kesalahan kayak Mas Rizky itu ngemail aja, dimaafkan kok gitu. Ya nggak bisa 100% apa ya, guarantee ya, karena perusahaannya kan punya Shutterstock. Jadi kalau Shutterstock memang sudah marah sama kita ya jangan ngelawan gitu. Kalau kecuali kita memang benar ya, maka dari itu satu, etika bisnis harus bagus. Kemudian kalau memang di ban ya harus ganti email ya ganti email. Tobat, jangan curang, udah gitu aja. Gitu teman-teman ya. Jadi saya akan lanjut lagi. Saya masih punya PR banyak. Jadi saya itu ini kan kayak udah hari keempat saya belum bikin vlog baru buat teman-teman semua. Itu karena itu tadi 700 foto itu editingnya maraknya mendem guys. Jadi saya motret sebenarnya dengan kamera sederhana ya, Canon EOS M10, semua gears, kamera, lensa, adapter, bahkan jenis iPad saya, iPhone saya segala macam semuanya ada di bawah. Teman-teman kalau yang mau kembaran monggo silakan cek speknya dulu, sesuaikan dengan budgetnya dan pastikan teman-teman membelinya dalam cash keras. Nah, kameranya sederhana, cuman saya paham fotografi ya, karena saya fotografer, maka foto-foto itu buat saya bagus-bagus gitu. Jadi kayak kemarin tuh ada foto becak-becakan di Jepang tuh saya foto. Terus kemudian Dotonbori saya foto. Kinkakuji Temple saya foto. Lalu di Tokyo ada orang jalan tuh saya foto. Street fotografi itu saya foto. Makanan seabrek-abrek tuh, makanan di Jepang kemana saya makan sampai berkali-kali, saya foto semua, saya dokumentasin, saya jual. Memang saya sukanya di bidang kuliner sama traveling, tourism itu. Nah maka ya ngapunten 3-4 hari itu baru bisa upload baru, tapi mudah-mudahan ini sederhana ya, cuma masalah ban aja. Bahkan mungkin teman-teman belum sampai payout udah kena ban juga bisa gitu. Tapi mudah-mudahan video sederhana ini menginfluence teman-teman secara positif, dan terutama masalah etika bisnis tadi ini yang perlu diperhatikan, jangan pernah dilanggar, nggak usah cepet-cepetan kaya. Saya hanya menularkan apa yang saya lakukan di dunia fotografi. Kelihatannya enak, saya jalan-jalan ke Jepang, saya motret, dijual dapat duit, kelihatannya enak. Cuman percayalah bahwa sebenarnya tidak seenak itu, semuanya pakai perjuangan. Maka ketika teman-teman jadi kontributor Shutterstock, tidak ada ya, sekali lagi tidak ada yang mewajibkan teman-teman harus payout bulan ini, nggak ada. Jadi si itu payout setiap bulan, si saya misalnya 2 bulan sekali, si Mas itu 3 bulan sekali. Teman-teman tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika teman-teman tidak laku hari ini, tidak laku besok, kemudian tidak laku bahkan tidak payout bulan ini. Shutterstock itu ini bisnis for everyone, maka siapapun berhak mencari uang di sini.
Tapi dengan begitu, yang penting konsisten dulu. Daripada teman-teman misalnya cuman punya handphone keren dan diemin aja, yuk dicoba jualan foto, dicoba jualan footage. Dengan begitu ada value lebih, value positif lebih yang bisa teman-teman dapat ketika teman-teman punya gadget yang keren-keren lah. Kurang lebih begitu ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang butuh ebook saya, video course saya semua ada di bawah, peralatan fotografi saya semua ada di bawah. Sekali lagi saya encourage, nggak usah pakai pay letter, nggak usah pakai pinjol, belilah semua peralatan fotografi teman-teman atau gadget teman-teman dengan cara cash keras sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan. Saya Bima Aditya, so stay tune, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.